Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hexa Friend, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi akidah akhlak tentang menghindari akhlak tercela. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Aila Rahmalukita dan rekan-rekan saya Dela Anggraini Novitasari, Irsyada Bialfiatin Nuro, Ismi Khairin Nisa, Safira Nadifah, dan Salimah Zamaya Diandari. Beberapa sikap tercela yang akan kita bahas kali ini yaitu israf, tabdzir, dan bakhil. Pernah nggak sih teman-teman temui fenomena ini? Belanja berlebihan, beli sesuatu yang tidak diperlukan, berpakaian berlebihan, dan makan berlebihan. Fenomena yang tidak asing lagi, bukan? Lalu, apa sih hubungannya dengan israf? Israf sendiri berasal dari kata asrofa yusrifu israfan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas atau berlebihan diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan atau nilai tertentu yang berlaku. Secara istilah, melampaui batas atau berlebihan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Israf juga dapat berarti menggunakan harta untuk sesuatu yang benar, namun melebihi batas yang dibenarkan. Misalnya, makan atau minum secara berlebihan. Sikap ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya Quran surah Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Ayat Al-Quran tersebut menjelaskan secara tegas larangan perilaku israf. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul di dalamnya pasti ada mudaratnya bagi manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Berikut adalah beberapa contoh dari perilaku israf. Yang pertama adalah israf dalam makan dan minum. Misalnya, mengkonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Termasuk dalam kategori ini adalah bermewah-mewahan dalam makan dan minum. Makan gue kali ini nggak banyak guys, cuman sepiring aja. You didn't have to cut me off. Ini dia guys. Yang kedua adalah israf dalam berpakaian. Misalnya, memakai pakaian dengan mode pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat, misalnya terlalu panjang atau terlalu kecil. Yang ketiga adalah israf dalam penggunaan air. Misalnya, mencuci pakaian dengan menggunakan air yang berlebihan atau membiarkan keran air terbuka sehingga air terbuang percuma. Selanjutnya adalah israf dalam penggunaan listrik. Misalnya, tidak mematikan lampu setelah selesai dipakai, tidak mematikan kipas angin setelah dipakai, dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus menghindari perilaku israf sebab dampaknya sangat tidak baik. Beberapa dampak dari perilaku ini antara lain memunculkan ketidakseimbangan pada individu yang bersangkutan maupun lingkungan. Misalnya, orang yang diberi kecukupan rezeki. Maka, rezeki yang dimilikinya tersebut harus digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, bukan didasarkan kepada faktor kesenangan sehingga memicu perbuatan berlebih-lebihan. Perilaku israf juga dapat memunculkan kecemburuan sosial yang dapat memicu kerawanan sosial. Sebagaimana diketahui bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ada yang miskin dan ada yang kaya. Apabila di lingkungan tersebut ada perilaku dari si kaya yang berlebih-lebihan, maka akan membuat sakit hati bagi si miskin. Dari situ akan muncul sikap cemburu sosial. Kecemburuan sosial ini apabila tidak segera diatasi, maka akan memunculkan kerawanan sosial yang berupa disintegrasi sosial yang ditandai dengan renggangnya hubungan antar anggota masyarakat. Kerenggangan hubungan sosial ini dapat memicu terjadinya konflik. Perilaku israf juga dapat menimbulkan perilaku rakus. Dari perilaku rakus ini akan memicu perilaku buruk lainnya, yaitu menghalalkan segala cara untuk memenuhi kerakusannya itu. Perilaku menghalalkan segala cara ini akan menimbulkan permasalahan sosial, yaitu hilangnya kepedulian sosial. Orang akan acuh tak acuh atau tidak mempedulikan terhadap keadaan lingkungan sosial di mana dia hidup. Apabila harta yang dimilikinya habis, maka orang yang terbiasa berlebih-lebihan akan melakukan apapun, tidak mempedulikan norma-norma sosial, hukum, dan agama. Yang terpenting adalah mendapatkan harta untuk memenuhi kesenangannya. Dengan adanya dampak perilaku israf,
Kita sebagai umat muslim harus menghindari perilaku tersebut. Untuk menghindari sikap israf, Islam mengajarkan sifat kebersahajaan atau ifah, yaitu setiap muslim dilarang mengikuti ajakan nafsu atau panggilan syahwat. Sebagian besar keburukan itu disebabkan oleh tidak mampunya seseorang dalam mengendalikan nafsunya. Janganlah ataupun melampaui batas. Orang yang memiliki sikap sederhana, maka tidak akan melakukan sesuatu yang melebihi kewajaran, karena akan merendahkan diri sendiri baik di hadapan Allah atau sesama manusia. Islam juga mengajarkan sikap sepadan atau musawah. Ajaran ini memiliki tujuan untuk menciptakan rasa kesejajaran, persamaan, dan kebersamaan, serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Sikap sepadan akan menempatkan manusia pada posisi yang sejajar, sehingga akan menyadarkan setiap orang untuk memberikan yang terbaik. Sikap ini akan menjadi jalan baru bagi sesama manusia untuk melakukan kebajikan yang sesuai dengan ketentuan dan bermanfaat bagi kemaslahatan bersama. Nah, untuk materi yang kedua ialah tabzir. Tabzir ini memiliki banyak arti. Istilah tabzir berasal dari bahasa Arab disebut dengan cara yubadiru tabdiro. Dalam tafsir Departemen Agama diartikan sebagai suatu perbuatan menghambur-hamburkan harta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikan berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Secara istilah, boros adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan. Tabzir juga bisa diartikan sebagai menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar, misalnya membelanjakan harta untuk tujuan maksiat. Di dalam dasar larangan tabzir, Allah menjelaskan bahwa orang yang boros itu saudara setan. Ungkapan ini dimaksudkan untuk mencela orang-orang yang memiliki sikap boros sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Nah, ayat di atas itu menjelaskan bahwa perilaku boros termasuk hal yang batil dan seluruh perbuatan setan pasti mengandung kebatilan, sehingga tindakan yang dilakukan oleh orang yang boros mempunyai kesamaan dengan perbuatan setan, yaitu sama-sama perbuatan batil, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan pemboros sebagai saudara setan. Pemboros dan setan juga mempunyai kesamaan dalam hal keingkarannya kepada Allah. Setiap pengeluaran uang, barang, dan jasa untuk keperluan yang tidak hak atau perbuatan maksiat, maka itu termasuk kepada perbuatan tabzir. Misalnya, memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan. Misalnya untuk acara pesta minum-minuman keras. Walaupun dia tidak ikut meminumnya, maka sumbangannya tersebut termasuk pada perbuatan tabzir. Lalu, mengonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan diri sendiri, misalnya membeli minum-minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Dan ada pula contoh lain, yaitu seperti membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya. Orang yang memiliki perilaku tabzir di mata Allah merupakan saudaranya setan. Dengan demikian, maka akan sulit membedakan perbuatan yang benar dan yang salah menurut agama. Baginya sesuatu yang baik adalah yang dapat menyenangkan hatinya, walaupun bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta atau uang, sehingga dapat digunakan untuk menyenangkan hatinya. Apabila demikian, maka dia akan menjadi orang yang hedonis. Selanjutnya, contoh dari akhlak tercela adalah bakhil. Bakhil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Al-Jurjani dalam kitab At-Tarifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yaitu menahan memberikan sesuatu kepada diri sendiri atau kepada orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah, misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Ketika orang memiliki uang, makanan, dan minuman yang mestinya bisa diberikan kepada yang membutuhkan,
kemudian enggan untuk memberikannya, maka itu disebut sebagai bakhil. Bakhil adalah sifat tercela karena sifat ini terlahir dari godaan setan. Orang yang dapat menghindari perilaku bakhil, maka di sisi Allah digolongkan sebagai orang yang beruntung. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qasas ayat 81. بسم الله الرحمن الرحيم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Selanjutnya, bahaya perilaku bakhil. Yang pertama, harta yang ditahan karena kebakilan akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 180, yang artinya, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, mengikuti jejak setan. Orang yang bakhil sebenarnya telah mengikuti petunjuk setan karena mereka mengira bahwa dengan kebakhilannya itu akan dapat menyelamatkan hartanya. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang kikir tidak akan masuk surga. Yang keempat, rezeki menjadi sempit. Orang yang mempunyai tabiat kikir atau bakhil mengira bahwa dengan kebakhilannya itu dia akan menjadi kaya. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah dia telah disempitkan hidupnya karena dalam jiwanya selalu merasa sempit atau tidak berkecukupan atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, menimbulkan malapetaka. Perilaku bakhil akan menimbulkan malapetaka yang besar terhadap kemanusiaan. Perilaku ini bisa menimbulkan rasa dengki dan iri hati dalam jiwa orang-orang fakir dan miskin terhadap orang kaya yang bakhil. Sebagai akibatnya, orang-orang miskin akan mencari-cari kesempatan yang tepat untuk melampiaskan rasa kedengkiannya terhadap orang-orang kaya yang bakhil dan berusaha mencari jalan untuk menghancurkan harta kekayaan mereka. Yang keempat, menghindari perilaku bakhil. Pertama, menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Ketika seseorang telah merasa bahwa segala sesuatu milik Allah, maka ia tidak merasa memiliki terhadap benda. Andai kata ia diberi keleluasaan rezeki oleh Allah, maka hatinya akan terdorong untuk bersedekah. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Jika seseorang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan memberi tambahan yang lebih baik. Namun, apabila mengingkarinya, maka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Karena sesungguhnya kesyukuran manusia hakikatnya untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Kegemaran mengikuti kegiatan sosial melalui infak dan sedekah akan mengikis perilaku bakhil yang disebabkan oleh cinta harta, sehingga penyakit rohani ini akan hilang dengan sendirinya, dan di akhirat nanti akan terbebas dari api neraka. Yang keempat, memohon perlindungan Allah dari sifat bakhil atau kikir. Sebagaimana doanya yang berisi permintaan agar kita terhindar dari penyakit hati yaitu pelit lagi tamak yang merupakan penyakit yang amat berbahaya.